Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di depan kita ada ini gandum, beras, terus kentang ya. Ini tiga sumber karbohidrat. Di video ini kita akan berbagi pengalaman bekal karbohidrat apa yang pernah saya bawa saat pendakian tentunya. Kita akan bahas satu persatu, terus kelebihan, cara masaknya, cara penyimpanannya. Kita mulai pembahasan dari gandum ya. Ini tepung gandum. Yang beras sama kentang kita minggirin dulu. Ini tepung gandum atau juga bisa gandum ini kan sudah digiling. Terus ini cara masaknya itu dikasih air panas, terus didiemin berapa menit ya, sekitar 10 menitan gitu, langsung bisa dikonsumsi kalau gandum ini. Terus ini kelebihannya ringan, tidak makan tempat. Kalian bawa sedikit juga sudah kenyang kalau tepung gandum ini. Terus ini belinya juga bisa di marketplace seperti Tokopedia, Shopee gitu. Beratnya beraneka ragam, ada yang 250 gram sampai 1 kilo. Harganya bervariasi, tinggal mereknya. Ini berapa ya? Kalau nggak salah dulu 15.000 tuh, 1 kilonya 30.000 kalau nggak salah. Kalau seperempat lebih murah. Ini tepung gandum seperti ini. Cara masaknya tinggal dituang air panas, terus diaduk, ditinggal didiemin gitu, bisa dikonsumsi. Itu kelebihannya ringan, terus kenyangnya tahan lama. Ini nggak makan tempat, juga nggak berat. Cara masaknya juga mudah kalau ini. Terus kalau kekurangannya yang pernah saya rasakan itu, ini di tubuh itu bakarnya lama. Kalau nasi itu kan bakarnya cepat, jadi tenaganya lebih cepat. Kalau ini yang pernah saya rasakan itu dia lambat. Pas naik ke Bismo itu, pas bawa ini itu agak lemes ya. Maksudnya habis makan ini terus saya pakai jalan untuk turun, bawa bawa tenda, bawa peralatan untuk ngecamp dari pos berapa itu lupa di Bismo. Itu saya rasakan lemas. Kalau ini kayaknya bakarnya lebih lama daripada beras. Tambah satu lagi kekurangan dari gandum ini, kalau kalian pencernaannya nggak kuat, sama seperti saya itu susah buang air besar. Kalau saya makan gandum ini kebanyakan jadinya bisa bebelen atau sembelit. Gandum ini ya. Ini gandum, terus sekarang ke beras. Lanjut pembahasan ke beras ya. Ini sumber karbohidrat yang kedua dari tiga sumber karbohidrat yang pernah saya bawa ke gunung saat muncak. Ini beras ya. Ini udah biasa dipakai pendakian untuk dikonsumsi, juga sumber pangan pokok masyarakat kita. Ini beras. Kalau beras kelebihannya itu cepat dibakar, nggak sama kayak gandum. Ini pembakarannya cepat, terus juga nggak makan tempat. Ini lebih berat daripada gandum. Terus kalau ini makan gandum sedikit udah kenyang. Kalau ini perlu apa yang lebih banyak daripada ini. Ini beras. Terus kelebihannya pembakaran di dalam tubuh cepat. Ini kalau kita konsumsi ini, jadinya tenaga yang dihasilkan itu lebih cepat. Ini mudah didapat, terus harganya lebih murah dari gandum, lebih murah juga dari kentang. Ini juga masaknya mudah, tapi nggak semudah cara mengelola gandum. Ini pakai air, direbus, ditunggu 15 menit. Tapi kalau nggak biasa juga berasnya bisa gosong. Nanti ada caranya untuk masak beras biar nggak gosong saat ngecamp, itu ada caranya. Nanti kalau ada yang minta saya bikinin, saya praktekin langsung nanti. Terus kalau masak beras juga butuh air yang banyak.
Itu kalau nggak ingin gosong, cuma pakai cara yang saya pernah diajarkan oleh ini pendaki dari Jakarta itu pas naik Bismo. Itu ada caranya biar masak nasi nggak gosong. Biasanya kan kalau masak segini nih kan, ngukurnya pakai jari. Ya cukup pakai air setinggi ini di atas beras itu nanti berasnya bisa matang, bisa dikonsumsi nasi. Jadi nasi udah jadi nasi, terus nggak, kalau istilah Jawanya itu nggak menir, nggak ada yang keras di dalamnya. Itu bisa pakai caranya pendaki dari Jakarta waktu itu diajarin pas di Bismo. Ini berasnya. Kalau kekurangannya itu, kalau dari gandum lebih berat dari gandum. Terus ini kalau kebanyakan ngantuk, kalau nggak habis makan langsung nggak dipakai aktivitas langsung bisa ngantuk. Ini kekurangan yang lain, butuh banyak air untuk memasak ini beras ini. Lanjut ke kentang ya. Ini kentang, nggak mesti kentang sih, bisa umbi-umbian. Terus ini tuh harganya lebih murah daripada gandum, tapi lebih mahal daripada beras. Itu terus ini kelebihannya awet, tapi nggak seawet gandum kentang itu, dan lebih awet daripada beras. Maksudnya awet kenyangnya. Ini kentang. Terus mudah didapat juga, di pasar ada. Kelebihan kentang itu tahan lama, awet, dia lebih awet daripada gandum. Dan ini beras, dia lebih tahan lama, maksudnya nggak mudah basi kentang itu. Dengan catatan kalian menyimpannya itu harus di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Jadi saya tuh diajarkan oleh teman dari Pati juga, kalau bawa bekal kentang itu disimpan di kayak ini, disimpan di koran, dibungkus koran, terus dimasukin ke tas yang bagian, biasanya itu kan bagian tas pendakian ada yang jaring-jaring tuh, disimpan di situ. Jadi nggak ditaruh di kayak Tupperware, di apa ya namanya, tempat yang tertutup. Itu nanti dia awet. Saya pernah nyoba itu pas saya bawa ini kentang ke Ungaran, terus pagi harinya naik Gunung Andong itu sekitar 3 hari dari rumah. Itu dia nggak basi, masih bagus. Dengan catatan seperti tadi, dibungkus koran atau ditaruh di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Masaknya kentang seperti beras, tidak semudah masak gandum. Ini direbus butuh sekitar 15 menitan. Bisa jadi lama kalau ukuran kentangnya lebih besar, atau bisa lebih cepat kalau ukurannya kentangnya lebih kecil. Kalau segini paling ya 15 menitan rebus kentang itu. Kalau ngerebusnya satu rugi di gas sama airnya. Cara masaknya juga ini, kalau saya tuh dimasak dari rumah, saya bawa ke perjalanan. Ini kentang, kalau kelebihannya tadi dia awet, nggak cepat basi, terus mudah didapat juga. Ini nggak semahal gandum, tapi ini nggak semurah beras kentang. Terus kelebihan yang lain, dia kenyangnya awet, makan cukup itu sudah kenyang. Tapi yang paling mengenyangkan tuh ini gandum, ini yang kedua, terus tentu ini yang ketiga beras. Itu ya kelebihannya. Kalau kekurangannya, ini lebih berat dari kedua sumber karbohidrat yang lain, gandum dan beras. Terus makan tempat, karena ini kan solid ya, keras ya. Kalau ini kan masih bisa, kalau kena barang-barang masih bisa menyesuaikan tempatnya. Kalau ini kan nggak bisa makan tempat, apalagi bundar bentuknya, sudah susah ditata. Itu kekurangannya. 3 ini yang pernah saya bawa dan konsumsi saat muncak. Ini ya, gandum, beras, kentang. Terus kalau pilihan pribadi saya itu dari 3 sumber karbohidrat ini, itu saya milih beras ini. Kenapa? Karena ini lebih murah, lebih
kenyang juga cepet, pembakarannya juga cepet. Penyimpanannya juga enak, ini nggak makan tempat karena bisa menyesuaikan dengan barang-barang yang lain. Kalau ini kan ini solid, nggak bisa ya, susah ya. Ya sebenarnya paling enak itu ini, cuma perut saya tuh nggak kuat, jadi lebih milih beras daripada ini tuh karena kalau saya konsumsi ini tuh seringnya sembelit, susah BAB. Kalau ini terlalu berat, jadi pilihan saya tuh kembali ke beras. Kalau menurut kalian gimana? Atau kalian punya referensi sendiri untuk sumber karbohidratnya pas naik gunung? Nanti kalian bisa bagikan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga nanti kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya jawab. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.